baku tidak langsung, berarti di sini sama-sama kreditnya itu bahan baku karena bahan baku berkurang, tetapi debitnya itu bukan barang dalam proses, tetapi masuknya adalah ke pengendali overhead pabrik. Karena balik lagi untuk bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung itu kita klasifikasikan masuk ke dalam, pengendali overhead pabrik, kayak gitu. Jadi pengendali overhead pabriknya di debit artinya bertambah, bahan bakunya itu di kredit artinya berkurang. Kemudian untuk jurnal penggunaan biaya tenaga kerja, ketika, kalian sudah me apa ya, ketika karyawan itu sudah melakukan tugasnya, maka kalian wajib sebagai owner, kalian wajib untuk menggaji kan. Maka di sini kita harus mengakui adanya beban gaji. Nah, beban itu kan saldo normalnya ada di debit, maka beban gaji di debit artinya beban gajinya bertambah, utang itu ada di kredit saldo normalnya, utang gaji di kredit, maka utang gaji bertambah. Maka di sini ketika biaya tenaga kerja terjadi, itu kita harus menjurnal beban gaji pada utang gaji yang masih harus dibayar. Nah, selain jurnal, untuk mengakui adanya beban gaji dan utang gaji, kita juga harus mendistribusikan dari beban gaji yang kita akui, itu berapa yang kita gunakan sebagai, biaya untuk tenaga kerja langsung, berapa yang kita gunakan untuk biaya sebagai tenaga kerja tidak langsung. Nah, ketika kita, bicara terkait tenaga kerja langsung, maka di sini gajinya itu dikredit, artinya untuk biaya beban gaji yang kita alokasikan ke tenaga kerja langsung, itu sudah kita akui dalam barang dalam proses. Maka barang dalam prosesnya bertambah, beban gajinya dikredit, berkurang. Kemudian untuk, biaya tenaga kerja tidak langsung, kita alokasikan ke pengendali overhead pabrik, maka beban gaji untuk tenaga kerja tidak langsung itu dikredit, kemudian pengendali overhead pabriknya itu yang didebit, gitu. Oke, kemudian jadi di sini ada, contoh akun T, ini untuk material, berarti kalau misal material 25.000 ada di debit, artinya terjadi pembelian material karena bahan bakunya bertambah. Kemudian untuk payroll ada di debit, berarti ini dikatakan bahwa ada beban gaji untuk tenaga kerja sebesar 31.000. Kemudian untuk pengendali overhead pabrik itu ada di debit, ini bisa terjadi ketika kita mengakui adanya overhead pabrik. Misal dari, asuransi, terjadi beban asuransi, kemudian ada beban depresiasi, itu kita masukkan ke pengendali overhead pabrik. Oke, sekarang kita bicara terkait overhead. Ini kita flashback di materi sebelum ETS, itu kalian ada materi overhead dibebankan dan ada overhead aktual. Nah, balik lagi ke contoh yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kontrak untuk job order costing itu biasanya kan diteken atau ditandatangani di awal sebelum pengerjaan itu dilakukan. Nah, masalahnya overhead aktual yang terjadi itu belum bisa diketahui secara pasti. Makanya di sini kita gunakan yang namanya tarif estimasi atau predetermined rate yang memungkinkan pembebanan biaya overhead di awal. Ini contohnya. Untuk menghitung dan menerapkan tarif overhead, eh, yang pertama adalah dengan merumuskan tarifnya terlebih dahulu. Tarif dirumuskan dari estimasi biaya overhead. Misal perusahaan itu membuat 100 lusin tadi busana, kira-kira biaya overhead yang dibutuhkan itu berapa? Itu diestimasi terlebih dahulu. Nah, yang jadi pembaginya itu adalah total estimasi dasar alokasi, menggunakan jam tenaga kerja langsung kah, menggunakan jam mesin kah. Nah, mana yang dipilih itu tergantung mana yang lebih banyak dibutuhkan di dalam proses produksi. Misal
untuk kasus tadi yang, busana itu lebih banyak menggunakan, maksudnya overhead pabriknya itu lebih banyak dipengaruhi oleh jam tenaga kerja langsung, maka yang jadi dasar alokasinya itu adalah jam tenaga kerja langsung. Tetapi bedanya ketika perusahaan itu misalnya melakukan produksi yang menjadi pemicu adanya, overhead pabrik itu menggunakan jam mesin, maka di sini yang digunakan sebagai dasar alokasinya itu menggunakan jam mesin. Maka langkah kedua yang dilakukan itu adalah estimasi overhead-nya itu dibagi dengan dasar alokasinya. Ketemu tarif tarif, overhead sebesar $40 per jam mesin. Nah, karena sudah ditentukan di awal tarifnya $40 per jam mesin, nanti tinggal dikalikan, oh ternyata untuk pesanan 5574 itu menggunakan 29,4 jam mesin. Berarti overhead yang dibebankan itu sebesar 29,4 dikalikan dengan $40, ketemu 1.176 dolar. Itu overhead untuk pemesanan dari job nomor 5574. Nah, ini adalah jurnal untuk biaya overhead. Jadi yang pertama adalah untuk biaya overhead yang terjadi, yang real terjadi, yang sesungguhnya terjadi. Misalnya di sini terjadi, beban penyusutan, maka untuk debitnya kita tambahkan ke pengendali overhead pabrik yang jadi kontranya tetap akumulasi penyusutan mesin. Kemudian untuk yang kedua, ketika kita mengakui adanya beban asuransi, maka di sini untuk debitnya kita masukkan ke pengendali overhead pabrik, yang kreditnya itu ke asuransi biaya di muka. Jadi untuk beban-beban yang terkait dengan overhead pabrik, itu masuknya ke dalam satu akun yaitu pengendali overhead pabrik. Kalau di Akdas, akuntansi dasar, kalian kan, biasanya menjurnal beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, kalau di akuntansi biaya ini, karena beban penyusutan itu masuk ke dalam kategori overhead pabrik, maka ada akun yang namanya pengendali overhead pabrik, dimasukkan ke dalam akun tersebut. Untuk kontranya tetap di, masing-masing kontra yang kalian pelajari di akuntansi dasar. Kemudian untuk biaya overhead pabrik dibebankan, ini, ada 2. Yang pertama adalah ketika terjadinya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, maka yang didebit itu adalah barang dalam proses, kreditnya itu overhead pabrik dibebankan. Yang kedua, nantinya kita harus bisa membandingkan antara overhead pabrik dibebankan dengan pengendali overhead pabrik. Jadi diingat lagi, kalau overhead pabrik dibebankan, itu kan artinya kita membebankan by estimasi yang kita gunakan tadi, menggunakan tarif. Nah, kalau pengendali overhead pabrik itu adalah yang real terjadi. Maka di sini biasanya ada selisih antara yang kita bebankan dan antara overhead pabrik yang terjadi. Ini akan ketemu nanti namanya under applied atau over applied. Kalian pasti udah tahu karena kita udah belajar ini sebelum ETS, kayak gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa di dalam menghitung overhead itu nanti akan ada selisih atau varians yang itu disebabkan karena kita menerapkan, overhead pabrik dibebankan dan di akhir setelah kita mengetahui overhead pabrik sesungguhnya, kita sandingkan antara yang dibebankan dengan yang terjadi sesungguhnya. Maka ketika ada selisih itu namanya varians dan selisihnya itu bisa over applied atau under applied. Yang keduanya ketika tidak, signifikan itu bisa langsung ditutup ke harga pokok penjualan atau menambah di COGS, kayak gitu. Misalnya di sini, untuk pembebanan, eee, biaya overhead itu kan terjadi biaya overhead yang dibebankan itu kan 15.445. Kemudian oh sorry, pengendali overhead pabrik
itu kan ini kan pengendali overhead pabrik atau factory overhead control itu adalah biaya biaya aktual dari overhead yang terjadi. Jadi di sini ketemunya adalah 15.445. Misal ketemu biaya aslinya, biaya yang terjadi untuk overhead pabrik itu sebesar 15.445. Nah, kemudian yang dibebankan itu cuma 13.200, maka di sini terjadi varian sebesar 2.240 karena, yang sesungguhnya terjadi itu lebih tinggi daripada yang dibebankan. Maka di sini untuk selisihnya itu yang di ini 2.245 itu yang dimasukkan ke dalam COGS. Tuh. Nah, untuk, akuntansi produk selesai, ini sebenarnya harusnya udah biasa kalian lakukan di akuntansi dasar. Ketika produk itu dari barang dalam proses selesai nggak melalui penyimpanan di gudang barang jadi, maka untuk yang dikreditkan itu bukan barang jadi tetapi barang dalam proses. Jadi kalian langsung catat penjualannya, piutang usaha pada penjualan untuk mengakui adanya penjualan, ini berarti penjualan secara kredit. Kemudian, eee ayat jurnal kedua itu biasanya kita mencatat adanya HPP, harga pokok penjualan. Nah, yang dikreditkan karena kita berasalnya dari barang dalam proses, bukan dari produk jadi, maka yang dikreditkan itu adalah barang dalam proses. Tetapi ketika misalnya produk itu sudah selesai diproduksi, kemudian belum diambil oleh si pembeli, maka produk itu akan dimasukkan ke dalam penyimpanan barang jadi. Maka di sini yang kita debit adalah barang jadi pada barang dalam proses. Nah, ketika nanti terjadi penjualan atau diambil atau diantarkan kepada pelanggan, maka kita catatnya adalah piutang usaha pada penjualan, kemudian HPP ini yang kontranya adalah barang jadi, bukan barang dalam proses. Karena tadi kita sudah masukkan barang dalam proses, itu kita alihkan ke barang jadi. Maka di sini untuk kontranya dari harga pokok penjualan itu adalah barang jadi. Gitu. Oke, sebelum saya masuk ke contohnya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya dulu? Bu Nurul, permisi mau tanya yang perihal pengalokasian beban biaya overhead tadi kan harusnya yang dikreditkan itu apa namanya si beban biayanya, bukan namanya tadi cuma akumulasi doang. Kalau akumulasi doang kan apa namanya saldo normalnya dikredit dan ujung-ujungnya nanti itu pengurang di laporan posisi keuangan. Mau make sure itu saja sih. Gimana? Misal tadi Tadi kan ada beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, gitu ya? nggih, tapi tadi Heeh. di contohnya itu tulisannya cuma akumulasi saja. Jadi cuma mau make sure saja kalau yang dipakai itu yang dikreditkan itu beban karena dialokasikan tadi. Jadi yang akumulasinya tetap dikurangi di Nah, laporan posisi keuangan. gini. Sebentar, saya share lagi. Ini susahnya kalau menjelaskan akuntansi biaya di Zoom ini kayak gini, nggak bisa coret-coret. Biasanya kalau saya di kelas itu saya coret-coret di papan. Jadi gini, ini kita bukan bicara terkait aset yang ada di perusahaan secara utuh ya. Kita bicara adalah aset yang digunakan dalam proses produksi, ya kan? Nah, dalam proses produksi itu kita kan menggunakan aset, misal kalau perusahaan itu perusahaan, eee, apa namanya tadi, pembuat busana misal katakanlah, itu kan ada mesin yang digunakan untuk menjahit. Nah, mesin yang digunakan untuk menjahit itu kan tetap kita harus hitung berapa beban penyusutannya. Nah, bedanya karena kita ada di akuntansi biaya, kita mengakui adanya beban penyusutan, itu kita harusnya kan menjurnal beban penyusutan pada akumulasi penyusutan mesin. Sampai sini jelas, Niko? Nggih, Bu, nggih. Nah, tetapi beban penyusutan itu tadi yang kita akui karena kita gunakan untuk proses produksi, harusnya beban penyusutan ini akan menambah ke overhead pabrik. Balik lagi,
Untuk biaya-biaya yang tidak termasuk bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, itu masuknya ke overhead pabrik, ya kan? Berarti di sini kita mengakui adanya penambahan biaya overhead pabrik. Berupa apa? Beban penyusutan. Sampai sini jelas, Niko? Iya, Nah, nah, pengendali overhead pabrik itu juga merupakan biaya biaya yang dikeluarkan, bukan, itu juga merupakan aset aset perusahaan. Dalam artian ada di sisi aset perusahaan. Nah, sebenarnya di jurnal ini itu bukan kita itu eh, benar akumulasi penyusutan mesinnya jika di laporan keuangan itu akan bertambah. Tetapi itu akan diimbangi juga dengan penambahan di bagian aset pengendali overhead pabrik. Sampai sini paham nggak? Jadi pengendali overhead pabrik ini itu adalah apa ya? berarti ini itu ya, Pengganti ya permisi. pengganti dari Lanjut, lanjut, beban lanjut, lanjut, beban Mas. yang terjadi. Gimana gimana? Berarti untuk menambahkan pengendali overhead pabrik ini nggak harus sama-sama saldo normalnya debit gitu ya, Bu. Walaupun ini kredit kan tetap nanti diakumulasi dari beban-beban biaya yang ada tadi. Gimana gimana gimana? Gimana? Untuk menambahkan pengendali overhead pabrik, untuk mendebitkan HA. overhead pabrik ini nggak harus pakai beban-beban yang notabene-nya pakai saldo normalnya debit juga. Jadi pakai yang sudah terakumulasi tadi beban-bebannya dalam konteks pakai saldo normal kredit itu nggak apa-apa berarti. Oke, saya nggak nangkep maksudmu. Jadi kita luruskan dulu untuk jurnal yang pertama, yang biaya overhead pabrik sesungguhnya ini, itu kita mengakui adanya biaya. Yang ini contohnya kan ada biaya penyusutan sama biaya asuransi. Sorry, beban penyusutan sama beban asuransi, ya kan? Nah, cuma kita ganti aja di bagian beban penyusutan itu kita ganti langsung masukkan ke pengendali overhead pabrik. Sama halnya dengan beban asuransi. Jadi tetap bebannya itu sebenarnya bertambah, tetapi bertambahnya di pengendali overhead pabrik. Nah, kontranya itu tetap di masing-masing untuk akun yang seharusnya. Nggih, nggih. Berarti ini pengendali overhead pabrik itu cerminan dari biaya overhead tadi, Bu. Betul, Nggak perlu dibalik dulu buat jurnal sebelumnya kayak biaya pada pengendali, sorry, pengendali pada biaya gitu. nggak perlu. Oh, gitu. Langsung jadikan satu akun saja gitu ya, Bu. Ya, betul. Karena memang yang terjadi ini, bebannya yang terjadi itu adalah untuk keperluan produksi, tetapi bukan bagian dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Jelas ya? Nggih, Bu, sampun aman-aman. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke contoh? Nggak ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke contohnya. Setelah contoh ini, kita materinya udah selesai. Mana? Oke, kita masuk ke contoh. Jadi Ray-Ban Company itu, ini suara saya sudah terdengar belum ya? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Ray-Ban Company menerima pengiriman senilai $25 untuk bahan baku yang dibeli secara kredit pada tanggal 5 Januari. Berarti karena ada pengiriman bahan baku, berarti ada pembelian bahan baku kan? Pembelian bahan baku sebesar $25.000. Maka bahan bakunya ada di debit, utang usahanya ada di kredit. Berarti ini pembelian secara kredit, benar. Di sini ada tulisan untuk membeli bahan baku secara kredit. Bahan baku pada utang usaha sebesar $25.000. Nah,
Ini akuntennya, berarti di sini bahan baku bertambah di debit sebesar 25.000, yang mana sebelumnya ada persediaan sebesar 100.000, maka total persediaan bahan baku ada sebesar 125.000. Nah, utang usahanya bertambah di kredit, maka di akun T utang usaha itu dia bertambah di kredit sebesar 25.000. Lanjut ke penggunaan bahan baku. Total bahan baku langsung yang diminta selama bulan Januari di Ray-Ban Company adalah sebesar $31.000. Terdiri dari 31.000 itu digunakan untuk pesanan nomor 5574 sebesar 2.510, pesanan nomor 5575 itu sebesar 24.070, dan pesanan nomor 5576 itu sebesar 4.420. Jadi di sini total untuk 3 pesanan, kalau kalian jumlahkan pasti ketemu 31.000. Nah, maka jurnalnya adalah bahan baku digunakan, berarti bahan bakunya dikredit. Artinya bahan bakunya itu berkurang, yang bertambah apa? Barang dalam proses, karena bahan bakunya ini digunakan untuk proses produksi. Maka barang dalam proses pada bahan baku itu sebesar $31.000. Kemudian perlengkapan senilai $6.000 dikeluarkan dari gudang selama bulan Januari di Ray-Ban Company. Berarti kalau perlengkapan itu masuknya bukan ke barang dalam proses karena dia bukan bahan baku langsung. Maka masuknya akan ke pengendali overhead pabrik. Jadi yang dibebankan itu adalah pengendali overhead pabrik, yang dikreditkan itu bahan baku sebesar $6.000. Kemudian untuk akuntansi tenaga kerja, ketika terjadi biaya tenaga kerja, maka akan dicatat sebagai beban gaji. Beban gaji pabrik sebesar $31.000 dihitung dan dicatat pada tanggal 31 Januari dan akan dibayar di awal bulan. Jadi ini belum dibayar ya, makanya di sini yang dibebankan beban gaji, artinya beban gajinya bertambah, tetapi karena belum dibayar, maka yang menjadi kontranya itu adalah utang gaji. Soalnya belum dibayar, kecuali kalau beban gaji itu langsung dibayar di tanggal 31 Januari, maka beban gaji pada kas. Karena ini belum dibayar, maka yang didebit adalah beban gaji, yang dikredit itu adalah utang gaji yang masih harus dibayar sebesar $31.000. Kemudian, biaya tenaga kerja yang didistribusikan, kartu jam kerja untuk tenaga kerja langsung pada bulan Januari totalnya adalah 1.568 untuk pesanan nomor 5574, 22.832 untuk pesanan nomor 5575, dan 2.600 untuk pesanan nomor 5576. Tenaga kerja tidak langsungnya itu 4.000. Maka yang masuk ke dalam barang dalam proses itu hanya yang sebagai tenaga kerja langsung, yaitu 1.568 ditambah 228.832 ditambah dengan 2.600 ketemu 27.000. Maka kita jurnalnya barang dalam proses pada beban gaji. Karena ini pendistribusian beban gaji yang 31.000 ini. Jadi 31.000 ini itu terdiri dari 27.000 tenaga kerja langsung dan 4.000 tenaga kerja tidak langsung. Kemudian untuk tenaga kerja tidak langsungnya itu berarti yang didebit adalah pengendali overhead pada beban gaji. Beban gajinya dikredit sebesar 4.000. Nah, ini adalah akun T-nya. Jadi yang pertama tadi kita akui adanya beban tenaga kerja pada utang gaji yang masih harus dibayar. Maka di sini beban tenaga kerjanya ada di debit dan utang gajinya ada di kredit. Beban bertambah di debit, utang bertambah di kredit. Kemudian ada pendistribusian dari 31.000 ini itu didistribusikan 4.000 ke pengendali overhead pabrik karena terjadinya adalah untuk pembayaran tenaga kerja tidak langsung dan 27.000-nya itu ke barang dalam proses karena untuk pembayaran tenaga kerja langsung. Maka di sini ada kredit untuk beban tenaga kerja, beban gaji atau biasa kita sebut beban gaji itu ada di kredit 4.000 dan ada di kredit juga 27.000. 27.000 di debit di barang dalam proses, berarti masuk ke dalam barang dalam proses. Ini untuk pesanan nomor 5574, 5575, dan 5576, kayak gitu.
Oke, lanjut ke akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Rayben Company menghitung penyusutan pabrik sebesar 4.929 dan asuransi pabrik yang sudah jatuh tempo sebesar 516 untuk bulan tersebut. Berarti ada beban penyusutan pabrik, berarti kita debitkan pengendali overhead pabrik pada akumulasi penyusutan pabrik itu sebesar 4.929 dan ada beban asuransi sebesar 516 berarti pengendali overhead pabrik pada asuransi dibayar di muka sebesar $516. Kemudian, Rayben Company telah menentukan bahwa hubungan yang paling kuat itu adalah antara jam mesin dengan overhead pabrik. Jadi, pemicu overhead pabrik itu kebanyakan disebabkan oleh jam mesin. Makanya di sini dasar alokasinya itu menggunakan jam mesin. Dan kedua ukuran tersebut masing-masing diperkirakan jumlahnya adalah sebesar 7.500 dan 300.000 dolar. Maka di sini untuk perhitungan tarif overhead kita bagi total overheadnya dengan total dasar alokasi. Tadi untuk total overheadnya 300.000 dolar, kemudian dibagi dengan total dasar alokasinya sebesar 7.500 jam mesin. Maka ketemunya adalah 40 dolar per jam mesin. Karena pesanan nomor 5574 itu terjadi sebanyak 29,4 jam mesin, total overhead dibebankan jadinya adalah 29,4 dikalikan dengan 40. Ketemu overhead dibebankan sebesar 1.176 dolar. Oke. Overhead yang dibebankan ke semua pesanan yang dikerjakan selama satu periode didebit ke barang dalam proses pada akhir periode tersebut. Selain 29,4 jam mesin untuk pesanan nomor sekian, Rayben Company juga menunjukkan 250,6 jam 30 jam mesin. Maka overhead pabrik yang dibebankan di bulan Januari itu adalah 40 tadi tarif yang sudah kita hitung, 40 yang sudah kita hitung itu dikalikan dengan total jam mesin yang digunakan di bulan Januari. Maka ketemu total overhead pabrik dibebankan sebesar 13.200 dolar. Berarti di sini kita catat ke barang dalam proses pada overhead pabrik dibebankan sebesar 13.200 dolar. Kemudian, asumsikan bahwa Rayben Company menutup overhead pabrik dibebankan setiap bulan. Maka karena kita harus menutup overhead pabrik dibebankan yang dia ada di kredit, kita tutup ke debit. Kontranya itu adalah pengendali overhead pabrik. Jadi pengendali overhead pabrik ini adalah akun untuk overhead pabrik yang sesungguhnya kan gitu, yang sebenarnya terjadi. Nah, setelah overhead pabrik dibebankan ini ditutup ke akun pengendali overhead pabrik, nanti di akun pengendali overhead pabrik itu akan terjadi selisih. Misal kayak gini. Ini tadi kan yang dipindahkan ke pengendali overhead pabrik sebesar 13.200 dolar dari overhead pabrik dibebankan, ya kan? Nah, di sini ternyata pengendali overhead pabrik yang terjadi itu sebesar 15.445 dolar. Kemudian overhead pabrik dibebankan 13.200, maka terdapat selisihnya sebesar 2.245 dolar, yang mana aktualnya dari overhead pabrik itu lebih tinggi daripada overhead pabrik yang dibebankan. Maka terjadi under applied. Benar tak? Overhead pabrik dibebankan lebih kecil daripada overhead pabrik yang terjadi. Kayaknya benar. Seingat saya benar. Jadi terjadi under applied. Jadinya di sini untuk 2245 ini yang akan ditutup ke dalam COGS. Nah, dia berpengaruh ke COGS mengurangi atau menambah. Kalian perlu buka lagi di bab yang sebelum ETS.
Nah, benar kan? Jadi di sini contohnya terjadi overhead pabriknya yang dibebankan itu kurang dari yang terjadi sesungguhnya. Maka terjadi under appreciate yang dibebankan ke HPP. Karena terjadi under appreciate, kan berarti logikanya gini, yang seharusnya kita catat sebagai biaya itu kan sebesar 15.445. Nah, ternyata kita baru mencatat sebesar 13.200. Maka kekurangan pencatatan itu harusnya menambah ke harga pokok penjualan. Karena tadi kita pencatatannya kurang. Maka di sini harga pokok penjualan, sebentar, laptop saya baterainya habis. Oke, saya lanjutkan. Jadi, karena kita mencatatnya baru 13.200, sedangkan biaya yang seharusnya terjadi atau yang benar-benar terjadi realnya itu ada 15.440 sekian tadi, maka kita harus mencatat selisihnya itu dengan menambah biaya ke harga pokok penjualan. Maka di sini untuk pembebanan under appreciate ke HPP, HPP-nya bertambah dan pengendali overhead pabrik yang selisihnya itu ditutup dikredit. Maka di sini totalnya adalah 2.245 sesuai dengan selisih yang terjadi antara overhead dibebankan dengan overhead yang terjadi. Kemudian ini untuk akuntansi barang jadi dan produk yang dijual. Raben Company menyelesaikan pesanan nomor 5574 dan pesanan nomor 5575 selama bulan Januari dengan biaya masing-masing sebesar 5.254 dan 56.926. Total sebesar 56.926 untuk pesanan nomor 5575 merupakan penjumlahan dari bahan baku sekian, tenaga kerja langsung sekian, overhead pabrik sekian. Pesanan 5574 dikirimkan langsung ke pembeli pada tanggal 18 Januari dan tidak dimasukkan ke dalam barang jadi. Maka di sini untuk ayat jurnal yang pertama terkait pesanan nomor 5574, kita mencatat terlebih dahulu pengakuan penjualannya. Berarti di sini piutang usaha pada penjualan, karena di sini penjualannya secara kredit sebesar 7.860. 7.860. Kemudian harga pokok penjualannya itu sebesar 5.254 yang dikreditkan. Yang dikreditkan itu adalah barang dalam proses karena dia tidak masuk ke gudang barang jadi, tetapi dari selesai produksi langsung diantarkan ke pembeli. Maka kontra dari harga pokok penjualan itu adalah barang dalam proses sebesar $5.254. Kemudian untuk pesanan nomor 5575 itu kan ditransfer ke barang jadi. Maka di sini kita harus mengalihkan terlebih dahulu, memindahkan terlebih dahulu barang dalam proses ke barang jadi. Maka barang jadi ditambah berarti di debit dan barang dalam proses berkurang berarti di kredit sebesar 56.926 dolar. Kemudian pada tanggal 27 Januari, Raven Company mengirimkan barang jadi senilai 52.300 yang terdiri atas sebagian dari pesanan 5575 dan sebagian dari pesanan yang telah diselesaikan di tahun sebelumnya. Harga jualnya sebesar $70.000. Maka di sini kita mencatat pengakuan penjualan, piutang usaha pada penjualan 70.000, kemudian harga pokok penjualan pada barang jadi sebesar 52.300. Kenapa ke barang jadi? Karena yang kita pindahkan itu adalah atau yang kita kirimkan itu adalah berasal dari dari penyimpanan barang jadi, kayak gitu. Maka di sini kontranya itu barang jadi. Sudah selesai? Ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Sambil saya absen ya, barangkali nanti kalian ada pertanyaan. Isnaini Nurul, ada? Hadir, Ibu. Oke.
Chelsea Marlin, Hadir, Bu. Ceria Junika, Hadir, Ibu. Erina Cintiamani, Erina Cintiami. Ada. Rahma Dwi, Hadir, Bu. Dea Ananda, Hadir, Ibu. Anissa Putri, Hadir, Ibu. Marsha Dinata, Hadir, Ibu. Putri Nazifa, Hadir, Ibu. Kabila Ulkhia, Kayaknya lagi di kamar mandi, Ibu. oke. Kemudian Salsabila Keisha, Hadir, Ibu. Raditya Justisia, Raditya hadir, Bu. Citra Triandini, nggak ada. Muhammad Agung, Hadir, Bu. Ahmad Ali Atta, Hadir, Bu. Safira, nggak ada. Anissa Bella, nggak ada. Tiger White, Hadir, Bu. Fania Syaharani, Hadir, Bu. Rizky Vina, Hadir, Bu. Felix Widya, Hadir, Ibu. Seira Widya, Hadir, Ibu. Almirah Benita, Hadir, Ibu. Fatma Kusuma, Hadir, Bu. Davina Cecilia, nggak ada. Nailul Iza, nggak ada. Rahmatisa, Hadir, Ibu. Mary Perwitasari, nggak ada. Purota Ayun, Hadir, Bu. Zarwanda, Sarwanda hadir, Bu. Zafiratus, Hadir, Ibu. Ahmad Afan, Hadir, Bu. Ashifa Zahra, Hadir, Bu. Adwitia, Hadir, Bu. Nadia Nur, Hadir, Bu. Esther Meiliana, Hadir, Ibu. Melati Kusuma, Hadir, Bu. Aloysia, ada Aloysia, nggak ada. Terus Naila Faiza, Hadir, Bu. Matilda, Hadir, Bu. oke. Lanjut ke kelas satunya. Nabila Rahmadita, Hadir, Ibu. Amelina Eka, Hadir, Ibu. Keisha Nova Lydia, Hadir, Bu. Akhila Olivia, Hadir, Ibu. Mirama Syamsi, Hadir, Bu. Karina Wahyunita, Hadir, Ibu. Gladisti, Hadir, Bu. Nafiah Hayati, Hadir, Ibu. Amika Puji, ada, oke. Fatimah Rastra, Hadir. Hadir, Ibu. Marsha Erfada, Hadir, Ibu. Tiara Nur, Hadir, Bu. Bintang Naila, Hadir, Ibu. Dewi Nisa, Adelia Safira, Hadir, Ibu. Jenita Rahmadani, Hadir, Ibu. Davina Mutiara, Hadir, Ibu. Nadia Flencia, Hadir, Ibu. Faradillah Elfareta, Hadir, Ibu.
Rizky Widodo, Hadir, Bu. Nabila Rohadatul Aisy. Ada Nabila Rohadatul? Ada. Itu izin kayaknya Bu, ada kelas lain. Oke. Alicia Hapsari, Hadir Ibu. Aulia Nur, Hadir, Bu. Kartika Dewi, Hadir, Ibu. Muhammad Rafa, Hadir, Bu. Agnes Manogi, Hadir Bu. Valentin Aurelia, Hadir, Bu. Nur Sarah, nggak ada. Niko Sanjaya, Sama kayak tadi Bu, izin kelas lain Bu. oke. Niko Sanjaya, Hadir. Raihan Fiknanda, Raihan ada? Nggak ada. Rafli Maulana, Hadir, Bu. Fikri Ramadan, Hadir, Bu. Akil Nur, Hadir Bu. Aldi Darahtul, ada? Aldi, nggak ada. Oke. Oke, nggak ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Ibu, mohon maaf, ini perwakilan dari kelas C beberapa ada yang tidak bisa hadir karena ada kelas lain. Sudah saya kirim listnya, apa perlu untuk membuat surat izin? Ya, tetap semua yang hari ini izin kelas saya hitung masuk, tetapi silakan dikirimkan surat izinnya yang beserta bukti bahwa dia sedang mengikuti kelas. Dalam artian mungkin jadwal kelasnya kayak gitu, itu bisa di screenshot jadwalnya, disertakan sebagai lampiran surat gitu ya. Baik, siap Bu. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi, Bu. Mm-mm. Tadi saya waktu absensi sedang ke kamar mandi, Bu. Jadi saya belum di absen. Kamu kelas apa? Saya kelas B, Bu. Kelas B. Namanya siapa? Erina Sintiami, Bu. NPM 035. Sudah, oke. Terima kasih, Bu. Yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa untuk tugasnya di ilmu silakan dikerjakan. Untuk teman-teman yang nggak masuk, silakan dikasih tahu terkait penugasan di ilmu. Jangan lupa untuk disimpan. Nanti kita akan gunakan sebagai koreksi di kelas. Waktu kita ketemu offline, kita koreksi bersama. Jadi nanti mohon dibawa untuk hard copy-nya dari pengerjaan kalian, ditulis tangan, tidak boleh diketik gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.